Yo, halo, halo, malam-malam. Halo, halo. Oke, video lagi ya. Sebelum dimulai, seperti biasa, nyalain notifikasinya untuk channel ini, supaya update dari video-video di channel ini, kalian bisa langsung dapat. Sama, untuk teman-teman yang baru dapat channel ini, jangan lupa di subscribe untuk dapetin update terbaru dari kita. Langsung, untuk video kali ini, gue mau nge-share cara paling gampang nentuin reversal entry yang akurat dari market yang lagi trending. Dan apa namanya, untuk video kali ini trading strateginya adalah follow up reversal. Follow up reversal? No. Maksudnya adalah uh, kita marking reversal zone yang potensial, kemudian kita follow up untuk entry. Itu poinnya. Salah di gua ngomongnya. Oke, langsung ya. Indikator yang kita pakai uh, itu adalah Bollinger Band. Bollinger Band kalian tahu, teman-teman tahu, Bollinger Band itu adalah trend following indikator. Dan nature dari Bollinger Band itu ada upper band, lower band, sama mid Bollinger Band gitu ya. Jadi kurang lebih ya teorinya secara penggunaan Bollinger Band teman-teman juga mungkin sudah tahu dan pernah pakai. Dan fungsi dari indikator Bollinger Band ini untuk di video ini gue mau nge-share gimana caranya nge-spot gitu ya eh, reversal pointnya atau reversal entry yang accurate gitu ya, maksudnya benar-benar presisi, ketemu entry-nya gitu ya, dan potensinya itu besar untuk dapat dibandingin loss-nya. Dan ini termasuk dalam kategori order block atau supply and demand gitu ya. Cuma kita ngambil posisi ekstrim dari order block-nya, atau kita ngambil posisi diskon price-nya. Jadi dapat premium level gitu ya. Harga paling maksimal, paling murah ketika kita jualan, dan kita dapat harga paling mahal, harga paling murah ketika kita beli gitu ya. Kita dapat harga paling mahal ketika kita jual gitu ya. Jadi profitnya banyak, dan kita beli paling murah pas marketnya lagi turun gitu ya. Oke, langsung aja. Kebanyakan ini kita pakai Bollinger Band. Dan settingnya gue rubah sedikit untuk Bollinger Band-nya. Defaultnya adalah 2 kemudian point 0 gitu ya. Dan di sini gue rubah jadi 21, standar deviasinya berubah jadi 1. Fungsinya untuk apa, Om? Kita mau capture ekstrim dari market yang lagi gerak gitu ya. Contoh, ekstrim itu yang kayak gimana, Om? Ekstrim itu kalau menggunakan teori Bollinger Band itu adalah kondisi market yang berada di atas atau di bawah dari Bollinger Band. Itu kondisi ekstrim gitu ya. Dengan kondisi apa namanya? Bollinger Band yang normal. Bisa diperhatiin kondisi ekstrim ketika Bollinger Band-nya itu dekat dengan market gitu ya, ini. Kemudian ada satu candle yang berada di atas, secara teori gitu ya, secara teori ekstrimnya itu berada di luar dari Bollinger Band ini, line Bollinger Band atas ataupun bawah. Kalau kondisinya riding kayak gini, ya berarti marketnya lagi trending cukup kuat, dan jangan di sell dulu kalau belum ada indikasi ekstrim, karena potensinya akan digas terus gitu, digas terus ngikuti arah trend breakoutnya dari Bollinger Band. Tapi untuk video kali ini, trading strateginya itu kita nggak pakai teori itu, kita nggak pakai strategi itu. Makanya gue rubah untuk penggunaan Bollinger Band-nya itu menjadi 21 dan 1. Kita mau tangkap ekstrim dari movement si market ya. Kemudian kita akan tandain order block ekstrimnya atau premium price dari market yang lagi running gitu. Ketika kita bicara lagi trending bullish gitu ya, kita mau capture, kita mau tandain gitu ya, harga tertinggi ketika lagi kenaikan, kemudian dia bikin reversal gitu. Ada pullback. Nah, kita entry itu untuk mengambil potensi yang akan ditimbulkan market gitu ya. Ketika dia reversal, kemungkinan poin reversalnya itu akan diambil lagi, kemudian baru dia nerusin trennya.
Ini contohnya, marketnya naik ya, marketnya naik sampai sini, kemudian dia reversal, kemudian dia bikin kenaikan di sini, dan dia turun lagi ngambil order gitu ya, baru dia kebetulan naik sampai situ. Oke, itu maksudnya dari follow up-nya untuk entry. Nah, sekarang gue mau kasih rules-nya atau konsep menggunakan trading system atau konsep trading dengan menggunakan ekstrim dari order block yang mau kita marking gitu. Jadi kita udah nggak susah lagi nyari mana sih order block yang valid gitu untuk ngambil entry. Nah, kita menggunakan order block di sini dengan bantuan Bollinger Band supaya kita capture hanya ekstrimnya saja. Kita nggak ngambil yang ada di video sebelumnya. Order blocknya kita perlu ada candle yang punya gap antara candle momentum dengan candle sesudah dan sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat video gue sebelumnya untuk menentukan order block yang valid gitu ya. Ketika tren lagi running, kita akan follow up. Kalau untuk video yang kali ini atau untuk trading system yang sekarang, kita menggunakan extreme point-nya untuk re-entry reversalnya gitu, re-entry dari reversal sementara dari marketnya. Makanya sama teorinya, kita akan turun ke time frame lebih rendah untuk ambil peluang entry-nya. Contoh, jadi ini di XAU USD ya, kita marking apa namanya ekstrimnya gitu ya. Kemudian kita turun ke time frame M15. Mana tadi? Oke, ini ya. Nah, di ekstrimnya kita ngelihat nih, kita perkecil candlenya yang dari markingan H1 tadi, ekstrimnya kita perkecil ke satu candle yang kita butuhkan. Habis itu bisa dilihat marketnya itu dari sana gitu ya, dari sini, dari ekstrim di H1 turun, kemudian dia naik, dan dari sini dia turun langsung ke sini. Gitu. Kita dapat entry-nya untuk reversalnya. Jadi bisa diperhatiin teman-teman, di sini kita dapat mungkin berapa pips gitu ya, mungkin ya, gue nggak tahu, kita coba cek dulu berapa. Jadi gue share konsepnya untuk entry-nya. Gitu. Kita dapatnya 1 banding berapa ini? 1 banding 1,5. Oke. Berarti risk reward ratio yang kita pakai untuk kondisi trading menggunakan ekstrim dari order block menggunakan Bollinger Band adalah 1:1,5 untuk risk reward rasionya. Contoh lagi, kalau misalnya kalian perhatiin, ini juga ekstrim. Tapi perhatiin candlenya segini besar. Ya, candlenya segini besar. Kalau misalnya kita mau ngambil entry, kita harus turun ke time frame yang lebih kecil lagi. Coba kita misalnya ke M1, apakah bisa? Kita cek dulu sebelah mana. Jauh banget. Oh, hilang. Karena di M1 sih. Oke lah, kita coba geser dulu. Ya, hilang. Ke M5. Oke, di sini ternyata. Ya, kita dapat ekstrimnya di M1 atau di M5. Kita coba ke M1 kayak apa. Oh, udah nggak kelihatan karena M1. Oh, sebelah sini nih. Sorry ya, karena ini dadakan untuk kondisi candle ini. Kita zoom gitu ya. Habis itu kita perkecil candlenya untuk cari ekstrimnya. Gitu. Oke, kita cari ekstrimnya. Nah, kita coba presisi di sini, gitu ya. Habis itu kita cek, lihat ada reaksi dan kita dapat 1 banding berapa. Cuma ini M1 gitu. Untuk apa namanya risk reward rasionya kita bisa maksimal berapa berdasarkan history ya, sama 1:1,5. Oke. Jadi konsepnya adalah kita marking ekstrim dari time frame yang lebih besar sebagai acuan premium atau harga
tertinggi gitu ya, harga tertinggi ataupun harga terendah ketika market melakukan gerakannya dia, dan kita akan mencoba untuk re-entry di titik itu lagi untuk ngambil peluang reversalnya gitu. Oke, balik lagi ke trade yang sekarang gitu ya, ke posisi yang tadi, chart yang tadi, dan ini adalah current market. Teman-teman bisa perhatiin ya, untuk ekstrimnya gitu. Untuk ekstrimnya kita bisa langsung lihat itu satu ada di sini. Jadi kemungkinan gitu ya, nanti kemungkinan market itu akan bergerak pelan-pelan dari sini, dia bakalan naik ke sini, baru dia akan turun lagi sedikit. Dan kita ngambil 1 banding 1,5. Kalau misalnya kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15, ekstrimnya itu di sebelah mana? Ekstrimnya itu ada di sini berarti. Sebesar ini yang akan kita ambil. Oke, ini yang akan kita ambil dan kita akan pasang sell limit di sana. Untuk market hari ini, kita akan pasang sell limit di area sini, entah ke trigger atau enggak. Kemudian berdasarkan history trade yang terjadi, kita ambil 1 banding 1,5 di sini. Jadi nanti kita akan entry di 1993 untuk nge-sell gitu ya, dengan resikonya 50 pips di sekitaran 2000. Untuk TP-nya itu di 1984. Kita akan mencoba ngambil peluang itu. Dan coba teman-teman perhatiin ini di current marketnya gitu ya. Ini kita juga dapat ekstrim, dan reaksinya lihat di ekstrimnya kita marking lagi di sini ya. Di sini kita marking ekstrimnya. Kemudian kita turun ke time frame yang lebih kecil di M1. Lihat dari posisi itu ya, kita marking ekstrimnya ya di sini. Apakah ke trigger? Kecil banget soalnya. Ya, lihat secantik ini untuk apa namanya penggunaan Bollinger Band untuk ngambil order block versi premiumnya atau harga termahal ketika market sedang melakukan pergerakan naik ataupun rally-nya gitu, dan dia akan pause di situ untuk pullback sementara atau retrace gitu ya, sebelum dia melanjutkan tren yang dia bentuk gitu. Contohnya kalau di sini saya udah M1 ya, gak bisa diturunin lagi gitu. Mungkin ada micro minute gitu ya kan, gua nggak tahu. Contoh ya, jadi kita dapat ekstrimnya gitu. Ketika kita menggunakan Bollinger Band versi setup ini gitu ya, teman-teman bisa langsung mengidentifikasi ekstrim dari order block yang akan kita ambil untuk entry, baik itu sell ataupun buy. Ini kan tadi tadi contohnya nge-sell ya Om. Kalau ngebuy-nya gimana Om? Contoh ini ya, kita cari, kita geser, ini kita pakai M15 deh. Contoh nih, kita marking ini adalah ekstrim yang terjadi ketika market lagi running gitu ya. Bisa dilihat teman-teman ya, kita turun ke M1 lagi untuk ngecek peluang yang dibuat sama market gitu ya, untuk di entry lagi sama sama kita gitu. Untuk ambil 1 banding 1,5 dari 1 banding 1,5 dari extreme zone yang kita marking gitu ya, untuk order blocknya. Jadi tinggal kita zoom, gedein biar kelihatan batang-batang candlenya ya kan. Habis itu kita, karena kita udah marking tadi, kita perkecil ekstrimnya untuk ngambil ekstrimnya. Ini kan ekstrim dari M15, jadi kita ambil ekstrimnya atau ambil zone order blocknya. Teori order block adalah satu candle gitu ya, satu candle dari movement yang terjadi dari kekuatan ngegasnya candle. Lihat sebegini cantiknya gitu untuk apa namanya kondisi capture ekstrim dari order block yang kita pakai mengidentifikasi dengan Bollinger Band. Jadi teman-teman bisa menunggu market itu pullback gitu ya, atau balik lagi dari pergerakannya dia gitu ya, belum naik 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 naik, kemudian dia turun untuk ambil order. Dan di sini teman-teman bisa perhatiin ternyata risk reward rasionya lebih dari 1 banding 1,5. Asumsinya kita adalah menggunakan teori ini kita hanya butuh resiko 1 dengan take profit 1 banding 1,5, which is itu ada di kita dapat 20 pips. Kalau dilihat di sini teman-teman bisa melihat di sini 1 banding 5 ya,
hampir 5 kita dapat. Ini luar biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa di backtest dulu, kemudian biasain matanya dulu gitu ya, menggunakan time frame yang lebih besar. Kalian tentuin time frame yang kalian pakai sebagai apa namanya, tempat kalian nandain ekstrim dari marketnya gitu, ekstrim dari order block yang kalian akan marking untuk entry kemudian gitu ya. Kalau dilihat di sini buy-nya belum ketemu, ekstrim ekstrim dari posisi bearish-nya nggak ketemu. Ini di sini nggak ketemu nih, di current marketnya nggak ada. Ini ekstrimnya kebentuk, tapi sebelah kanan di sini tuh nggak ada marketnya. Kita cari di sini. Di sini kita ada beberapa ekstrim dan dilihat ya teman-teman, ada reaksi dari ekstrim-ekstrim yang terjadi. Di sini harga mantul gitu ya. Cuma kayaknya kalau dilihat dari ini kita kena SL nih. Ini ya, karena ini ditembus kemudian dia baru naik. Balik lagi, kita coba cari yang di sini ekstrimnya, kita tandain lagi ekstrimnya. Ya coba dilihat ya, ini kan gede nih di H1 ekstrimnya. Kalian turun ke time frame yang lebih kecil, M15, untuk ngambil gitu H1, kemudian kita cut di ekstrim di sini gitu ya, biar nggak susah. Terus kita pindah ke time frame yang lebih kecil di M15. Nah, kita tandain ekstrimnya. Ini untuk contoh buy. Nah, oke, berarti kita dapat posisi ekstrimnya itu ada beberapa candle. Terserah kalian mau pelit gitu ya, ngambil satu candle doang atau mau seluruh candle yang berada di luar dari range BB gitu ya. Sebagai ekstrim dari order block yang kalian akan ambil sebagai posisi follow up entry-nya dari ekstrim yang terjadi gitu. Kita coba gerakin marketnya cukup cepat. Oke. Nah, di sini ya ada beberapa kali touch dan kalau misalnya 1:1,5 kita udah dapat harusnya dilihat dari posisi ini ya. SL-nya kan di situ doang nih. Kemudian kita ambil 1:1,5 dapat. Kita coba geser lagi, di tap lagi kayaknya tadi ya di history trade, di history candle-nya. Oke, ini di tap lagi dan kita masuk lagi pun 1:1,5 dapat karena dilihat dari apa namanya potongan dari chartnya itu memang dia bolak-balik gitu, ngetap di zone dari markingan yang kita buat. Nah, di sini untuk di current market yang lagi running, di sini kita ada ekstrim untuk ambil buy gitu ya. Ini ekstrim untuk ambil buy. Kemudian kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15 untuk nandain zona ekstrimnya kita. Nah, disinilah kita akan ambil posisi buy gitu ya, posisi buy ketika marketnya turun. Jadi plan-nya untuk gold kita bisa buy limit dan sell limit di sini dengan pertimbangan SL-nya segitu dan TP-nya 1:1,5. Jadi kalau misalnya market bisa turun ke 1970, di situ kita akan masuk buy, kemudian take profit-nya itu ada di 1981, SL-nya itu di 1964 dengan resiko di sini 656 poin. Artinya kita ada resiko 60 pips. Dan kalau misalnya sell-nya berdasarkan zone dari ekstrimnya, kita ada resiko 50 pips dengan take profit kurang lebih 782 pips. 78 pips, 783 poin. Oke, gue rasa itu aja untuk penggunaan Bollinger Band sebagai alat bantu mengidentifikasi ekstrim order block gitu ya. Kita mencoba ambil premium price-nya, harga termahal ketika market lagi running ke atas, kita manfaatin juga untuk ngambil harga termurah ketika harga turun ke bawah. Dan di situ kita mencoba mencari peluang untuk follow up re-entry sebelum market melakukan struktur yang seharusnya. Ketika dia bearish, dia akan meneruskan bearish-nya kemudian untuk di breakout gitu. Karena order block itu hanya valid satu kali gitu ya. Diulang-ulang lagi aja pesan gue untuk videonya supaya teman-teman paham dan mengerti konsep dari penggunaan alat bantu Bollinger Band untuk mendapatkan order block ekstrim dari market yang sedang trending. Kita mencoba untuk re-entry dari proses
pembuatan struktur dari marketnya. Gua rasa itu aja. Thank you.